Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang bilangan caca sampai 10.000. Kami beranggotakan 3 orang, ada Sofi Salafa, Wanda Septilia, dan Zayan Maisyarah. Adapun indikator materinya sebanyak 9 indikator yang sudah tertera di layar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang membaca dan menulis bilangan caca sampai 10.000. Nah, di sini ada alat bantu warna yang akan menunjukkan mana itu angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka ribuan itu ditandai dengan warna hijau, angka ratusan ditandai dengan warna ungu, angka puluhan ditandai dengan warna merah, dan satuan ditandai dengan warna biru. Nah, di sini ada 4 angka. Ada angka 4, 8, 9, dan 0. Nah, sekarang kita akan membaca bagaimana sih cara membaca angka tersebut. Nah, kita tinggal tempatkan dulu. Angka 4 kita simpan di tempat ribuan. Angka 8 kita simpan di tempat ratusan. Kemudian angka 9 kita simpan di puluhan, dan 0 kita simpan di satuan. Nah, di sini kita akan menguraikannya ya. Nah, di sini tuh angka 4 ada di tempat ribuan, maka kita tulis di bawah 4.000. Kemudian angka 8 ada di ratusan, maka kita tulis ke bawah 800, tinggal ditambah ratusnya. Kemudian di tempat puluhan ada 9, angka 9, maka kita tulis 90. Nah, di satuan itu ada angka 0. Nah, kalau angka 0 itu gak perlu tulis ke bawah. Jadi kita baca 4.890. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menulis ulang dari bilangan 4.890 menjadi angka lagi. Nah, di situ ada bilangan 4.000. Kita tulis 4-nya saja, angka 4. Kemudian 800 kita tinggal tulis angka 8-nya saja. Kemudian 90, 9 dan 0. Kemudian ada contoh kedua, yaitu ada bilangan angka 2, 0, 3, dan 5. Nah, bagaimana sih kita cara membaca angka tersebut? Nah, di situ kita tempatkan dulu. 2 itu ada di angka ribuan, 0 ada di angka ratusan, dan 3 ada di angka puluhan, kemudian angka 5 ada di tempat satuan. Nah, kita uraikan ya. 2 itu kan ada di angka ribuan, jadi kita tulis ke bawah 2.000. Oke. Nah, di sini ada angka, di ratusan ada angka 0, maka kita tidak perlu menulisnya. Kita lanjut ke angka puluhan. Di puluhan itu ada angka 3. Jadi kita tinggal tulis 30. Kemudian di satuannya ada angka 5, kita tulis ke bawah 5. Jadi kita bisa baca adalah 2035. Nah, kemudian kita akan menulis ulang kalimat tadi menjadi sebuah angka lagi. Nah, di situ ada 2000. 2000 kita tulis saja angka 2. Nah, terus ada 35. Berarti ratusannya itu tidak memiliki angka. Kita tulis saja angka 0. 35. Berarti kita tulis angka 3 dan 5. Sekarang kita akan membahas tentang nilai tempat dari 4 angka. Sekarang di sini ada 4 wadah yang berisikan angka secara acak. Di sini wadah pertama adalah angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita akan mengambil satu angka secara acak. Di angka ribuan kita mendapatkan angka 3. Di tempat ratusan kita mendapat angka 2. Di tempat puluhan ada angka 0. Dan di tempat satuan ada angka 8. Sekarang kita tinggal sebutkan. Di angka ribuan ada angka 3, berarti kita sebut 3000. Di tempat ratusan ada angka 2, berarti kita sebut 200, tinggal ditambah ratus. Kemudian di tempat puluhan ada angka 0, kita tidak sebutkan karena angkanya 0. Kita lanjut saja ke angka satuan, ada angka 8, disebut angka 8. Jadi kita tinggal sambungkan, ada 3208. Contoh yang kedua, kita dapat angka 4 di ribuan. Di tempat ratusan kita dapat
6. Di tempat puluhan ada angka 1, dan di tempat satuan ada angka 6. Tinggal sebutkan di tempat ribuan ada 4, jadi 4000. Di tempat ratusan ada angka 6, jadi 600. Di angka puluhan ada 1, disebut 10. Di angka satuan ada 6, disebut 6. Jadi kita tinggal sambungkan 4616. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan cacah sampai 10.000. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang membandingkan bilangan. Nah, di sini kita ada dua bilangan. Yang pertama 7.500 dan yang kedua ada 6.750. Dan kita akan membandingkan mana sih angka bilangan yang lebih besar antara kedua ini. Sebelumnya, kita harus menempatkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, di sini sudah dibagikan. Kemudian kita akan membandingkan dua bilangan ini. Nah, untuk membandingkan itu, kita harus melihat dulu mana angka yang lebih besar dari tempat yang awal, yaitu ribuan. Nah, di bilangan yang pertama itu nilai tempat ribuannya ada angka 7. Kemudian di bilangan yang kedua itu nilai tempat ribuannya adalah angka 6. Nah, kita bandingkan mana sih lebih besar antara 7 dan 6? 7 kan? Berarti kita sudah tahu bahwa 7.500 itu lebih besar dari 6.750. Nah, untuk menuliskannya kita bisa menggunakan simbol yang ada di samping, yaitu seperti angka V. Nah, kita bisa menuliskan jadi 7.500 dengan simbol 6.750. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada dua bilangan. Yang pertama ada bilangan 2.530 dan bilangan kedua adalah 2.550. Nah, karena di sini nilai tempat ribuan dan ratusannya sama di antara dua bilangan, maka kita lanjut saja ke nilai tempat puluhan. Nah, di bilangan pertama itu nilai tempat puluhannya adalah angka 3. Dan yang satu lagi bilangan tempat dari puluhannya adalah angka 5. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan saja mana sih antara 3 dan 5 yang paling. Materi kali ini yaitu tentang komposisi bilangan cacah sampai 10.000. Di sini ibu mencontohkan angka 7.358. Nah, angka 7 itu menempati tempat ribuan, nilainya 7.000. Angka 3 menempati tempat ratusan, nilainya 300. Angka 5 menempati nilai puluhan, nilainya 50. Sedangkan angka 8 menempati tempat satuan, nilainya 8. Sehingga 7.000 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 8 hasilnya adalah 7.358. Dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Di sini ibu mencontohkan angka 6.549. 6 itu menempati nilai ribuan, 5 menempati nilai ratusan, 4 menempati nilai puluhan, dan 9 menempati nilai satuan. Jadi 6.549 itu jika diuraikan menjadi 6.000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 9. Hasilnya adalah 6.549. Yang selanjutnya yaitu materi tentang penjumlahan bilangan cacah sampai 1.000. Di sini ada cerita, Pak Tony mempunyai pohon jeruk sebanyak 131 di Jember dan 321 di Banyuwangi. Maka, berapa seluruh banyak pohon jeruk yang dimiliki oleh Pak Tony? Cara menghitungnya bisa menggunakan dengan cara susun panjang dan juga cara susun pendek. Cara yang pertama yaitu cara susun panjang. Tadi 131 ditambah 321, maka diuraikan terlebih dahulu. 131 itu jika diuraikan sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 1, dan 321 itu jika diuraikan sama dengan
300 ditambah 20 ditambah 1. Lalu dijumlahkan atas dan bawahnya. 100 ditambah 300 sama dengan 400. Kemudian 30 ditambah 20 sama dengan 50. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu dijumlahkan semuanya. 400 ditambah 50 ditambah 2 sama dengan 452. Cara yang kedua yaitu cara susun pendek. Nah, pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu sesuai nilai tempatnya di ratusan, puluhan, ataupun satuan. Nah, kita menjumlahkan itu dari kanan ke kiri, dari satuan, puluhan, baru ke ratusan. Barulah kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga memperoleh hasil 452. Jadi, pohon jeruk yang dimiliki oleh Pak Tony seluruhnya sebanyak 452 pohon jeruk. Selanjutnya, mari kita coba hitung uang koin yang ada di gambar menggunakan cara susun pendek. Di gambar tersebut ada uang koin Rp500, Rp200, dan juga Rp100. Nah, ketiga itu kita tambahkan. Seperti biasa, kita uraikan terlebih dahulu sesuai nilai tempatnya di ratusan, puluhan, ataupun satuan. Setelah disesuaikan dengan nilai tempatnya, lalu semuanya dijumlah, diperolehlah angka 800. Maka uang koin 500 ditambah 200 ditambah 100 hasilnya adalah Rp800. Materi yang selanjutnya adalah pengurangan bilangan caca sampai 100. Banyaknya buku pelajaran di perpustakaan adalah 265 buku. Pada tahun ajaran baru, buku pelajaran yang dipinjam oleh siswa sebanyak 132 buku. Berapakah banyak buku pelajaran yang masih ada di perpustakaan? Nah, cara untuk menghitungnya bisa menggunakan cara susun panjang dan juga cara susun pendek. Yang pertama itu ada cara susun panjang. Langkah-langkahnya diantaranya, yang pertama itu menguraikan masing-masing bilangan yang akan dikurang. Nah, tadi itu ada angka 265 dan juga 132. 265 itu jika diuraikan menjadi 200 ditambah 60 ditambah 5. Dan juga angka 132 jika diuraikan itu menjadi 100 ditambah 30 ditambah 2. Barulah dikurangi sesuai dengan nilai tempatnya. 200 dikurang 100 sama dengan 100. 60 dikurang 30 sama dengan 30. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian ditambahkan 100 tambah 30 ditambah 3. Hasilnya adalah 133. Cara yang kedua yaitu cara susun pendek. Angka 265 dan 132 kita sesuaikan dulu dengan nilai tempatnya di ratusan, puluhan, dan satuan. Barulah setelah itu kita kurangi dari kanan ke kiri, dimulai dari satuan, puluhan, kemudian ratusan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi, banyaknya buku yang masih ada di perpustakaan yaitu sebanyak 133 buku. Selanjutnya ada perkalian bilangan caca sampai 100. Seperti yang sudah lihat, di sini ada 8 nampan yang berisikan donat. Di setiap nampannya itu ada 6 buah donat. Nah, kita tuh akan menghitung perkalian dengan menggunakan ditambah-tambah. Jadi biar lebih gampang. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6 24. 24 ditambah 6 30. 30 ditambah 6 36. 36 ditambah 6 42.
42 ditambah 6, 48. Jadi total banyaknya, jumlah banyak donat tersebut ada 48 donat. Selanjutnya cara menghitung perkalian panjang. Di sini ada 8 dikali 6 sama dengan 48. Tapi kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Hasil dari 8 yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 8 dikali 6 kita turunkan lagi. 8 dikali 6 sama dengan buka kurung 6 ditambah 2 tutup kurung dikali 6. Kita mengerjakan terlebih dahulu yang depan dan belakang. 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 36. Kita tulis di bawahnya 36 di bawah angka 6 dikali 6. Kemudian 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita tulis di bawah angka 2 kali 6. Kemudian kita jumlahkan 36 ditambah 12 hasilnya 48. Dina memiliki 14 tumpuk permen. Setiap tumpuk berisi 5 buah permen. Kita 14 dikali 5 sama dengan 70. Kita mengerjakan 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 2-nya itu disimpan di atas terlebih dahulu. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. 2, kemudian tadi di atas itu ada 2 dan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7-nya kita turunin di bawah dekat 0. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tidak tersisa. Sedangkan kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan yang lainnya yang biasanya berurutan.